Pertanyaan saya, memangnya kalian mengembangkan budaya gamelan selama ini? Memangnya kalian mengembangkan budaya angklung selama ini? Memangnya kalian mengembangkan budaya reog selama ini? Memangnya kalian mengembangkan bahasa kalian, memartabatkan bahasa kalian selama ini? Kan enggak. Jadi kalau ada sebagian warganet Maledes yang mengatakan Mabim itu penyelarasan bahasa Melayu. Tidak. Ngising, mumet, endok. Apakah itu kalian maksudkan penyelarasan? Mari kita gas. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Semoga informasi tersebut bermanfaat untuk warganet Indonesia. Teman-teman, untuk video kali ini saya tidak akan membahas tentang perbandingan kosakata, namun saya akan membahas satu komentar yang dituliskan oleh warganet Maledes, dan menurut saya ini bukan tulisan dia asli, dia hanya copy paste saja atau salin tempel. Karena kalau ini tulisan dia, itu tidak mungkin sesopan ini. Karena saya sudah melihat komentar dari akun yang sama. Jadi menurut saya komentar yang dia tuliskan ini adalah komentar hasil dari salin tempel. Ini bukanlah bahasa dia dan saya tidak tahu dia mencontek dari mana. Kok bisa-bisanya dia dengan sopan santun, dengan bahasa yang lebih sopan yang dia tuliskan di sini. Saya membahas komentar yang hasil dari copy paste atau salin tempel yang dituliskan oleh warganet Maledes ini adalah karena saya melihat bahwa ini adalah justifikasi pembenaran yang mereka lakukan ketika mereka mengadopsi, memungut kosakata-kosakata yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan ini sangat menarik kalau kita melihat bagaimana pembenaran yang ingin mereka berikan. Saya akan membacakan per paragraf, dan di setiap paragraf nanti saya akan bahas. Mengapa yang mereka berikan ini adalah logika yang sungsang. Orang Indonesia boleh mempertikaikan bahasa Melayu Malaysia, Kamus Dewan, tapi biarlah berhemah. Maksudnya berhemah itu biarlah bersopan santun. Nah, Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah, kami bertutur bahasa Indonesia, Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Mana ada bahasa Indonesia? Sopan santun. Dakwaan bahwa Malaysia atau Kamus Dewan mencuri bahasa Indonesia atau Jawa tidak berasas dari segi sejarah dan linguistik. Persamaan istilah yang wujud hari ini adalah bukti kekuatan warisan bahasa serumpun, hasil kerjasama Mabim, serta usaha berterusan dari Dewan Bahasa dan Pustaka dalam memperkaya bahasa Melayu untuk keperluan zaman modern. Di paragraf pertama ini adalah introduction, perkenalan bahwa apa yang mereka lakukan itu bukan mencuri, mengambil bahasa Jawa, itu bukan mencuri. Karena kita serumpun. Kok bisa serumpun sih? Emang Jawa diakui di negaramu? Jawa itu masuknya Melayu. Kenapa kamu masukkan Jawa di situ? Kenapa tidak Melayu? Dan kalau teman-teman perhatikan ya, pertama dia menggunakan pembenaran serumpun, yang kedua lewat Mabim. Kita baca di paragraf berikutnya. Bahasa Melayu dan bahasa Indonesia bukan pesaing, tetapi dua versi daripada satu bahasa besar yang sama. Kedua-duanya terus berkembang bersama sebagai lambang jati diri, ilmu, dan persaudaraan rantau Nusantara. Mana ada bahasa Indonesia? Anda mengatakan bahwa bahasa Indonesia dan bahasa Melayu bukan pesaing. Lantas,
Mengapa Anda menuliskan di kata pengantar edisi keempat tahun 2005 Anda mengklaim bahwa bahasa Melayu itu adalah bahasa utama yang digunakan di Indonesia? Artinya, pernyataan Anda yang mengatakan bahasa Melayu dan bahasa Indonesia bukan pesaing, itu terbantahkan secara otomatis. Karena di kata pengantar Anda itu menunjukkan bahwa Anda ingin mendominasi. Sehingga Anda harus mengklaim bahasa Melayu itu bahasa yang digunakan di Indonesia. Itu artinya paragraf kedua Anda sudah kontradiktif. Mari kita lihat di poin pertama yang dia tuliskan. Bahasa yang berakar sama. Bahasa Melayu dan bahasa Indonesia ibarat dua cabang daripada satu pohon besar yang bernama bahasa Melayu klasik. Nih, dengerin ya, bahasa Melayu klasik dituliskan. Bahasa ini telah digunakan secara meluas di seluruh kepulauan Melayu. Emang Melayu itu kepulauan ya? Dan kalau kita merujuk kepada definisi Nusantara, menurut kamus mereka, itu adalah kepulauan Melayu. Sejak abad ke-7 Masehi, merentasi kerajaan-kerajaan maritim, seperti Sriwijaya, Kesultanan Melaka, ke Sriwijaya. Majapahitnya mana? Kok nggak lu tulis? Dan kerajaan-kerajaan di Sumatera serta Jawa. Kelihatan nggak betapa mereka tidak objektif dalam memberikan fakta sejarah. Dan ini adalah pembenaran yang ingin mereka sampaikan. Kenapa mereka bisa mengatakan bahwa Borobudur itu adalah bukti betapa hebatnya bangsa Melayu pada zaman dulu. Ini. Kemudian, oleh sebab akar sejarahnya yang sama, maka tidak menghairankan apabila banyak perkataan dalam bahasa Melayu modern dan bahasa Indonesia kelihatan serupa atau bahkan sama. Hubungan ini bukan hasil peniruan, tetapi warisan linguistik bersama yang telah wujud jauh sebelum lahirnya negara modern Malaysia dan Indonesia. Di paragraf ini, mereka ingin melakukan pembenaran bahwa kita itu dulu mempunyai akar sejarah bahasa yang sama, Melayu klasik. Nah, sekarang ada yang namanya bahasa Melayu modern, di mana untuk pembenarannya bahasa Melayu modern itu mengadopsi kosakata dari bahasa Indonesia. Sebenarnya ingin mengatakan bahasa Melayu modern menurut kalian itu sebenarnya sama dengan bahasa Indonesia. Dengan pembenaran, oh kita berbagi bahasa, kita berkongsi bahasa, kita serumpun, kita ada mabim, gitu maksudnya kan. Kemudian dituliskan, tetapi warisan linguistik bersama yang telah wujud jauh sebelum lahirnya negara bangsa modern Malaysia dan Indonesia. Oke, jalur apa yang mereka gunakan? Jalurnya adalah melalui mabim. Ya, salah satu sebab utama wujudnya persamaan istilah antara Kamus Dewan dan Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah kerjasama resmi. Nah, dia menuliskan kerjasama resmi antara tiga negara serumpun, Malaysia, Indonesia, dan Brunei Darussalam, melalui Majelis Bahasa Brunei Indonesia Malaysia yang ditubuhkan pada tahun 1972. Nah, Brunei baru masuk tahun 1984. Dan di sana Mabim tidak tertulis itu bahasa Melayu, ya. Jadi kalau ada sebagian warganet Maledes yang mengatakan Mabim itu penyelarasan bahasa Melayu, tidak. Itu pertama. Yang kedua dituliskan, tujuan utama Mabim ialah untuk menyelaraskan pembentukan istilah baru, khususnya dalam bidang sains, teknologi, dan pendidikan tinggi agar ketiga-tiga negara dapat menggunakan bahasa kebangsaan masing-masing secara lebih meluas dan seragam di peringkat antar bangsa. Saya teruskan. Melalui forum Mabim, banyak istilah baru dibincangkan dan disepakati bersama sebelum diserap masuk ke dalam sistem bahasa setiap negara. Maka kehadiran istilah yang sama dalam Kamus Dewan bukanlah hasil pencurian bahasa, tetapi hasil kerjasama rasmi dan ilmiah di peringkat serantau. Saya mau nanya dong, memangnya ketika kalian membuat disertasi atau membuat bahasa hukum di dalam negara kalian, emang kalian menggunakan bahasa Melayu versi Maledes? Enggak kan? Kalian lebih banyak menggunakan bahasa Inggris. Jadi yang kalian maksudkan disepakati bersama untuk bisa menyerap kosakata itu di mana kalau tidak kalian gunakan? Atau kalian hanya ingin menyerap kosakata dari bahasa Indonesia yang dari segi jumlah penggunanya, dari segi jumlah
penuturnya itu jauh lebih banyak dibanding kalian, dan kalian tuh sebenarnya hanya ingin mengambil kosakata dari bahasa Indonesia aja, dan kalian menggunakan jalur Mabim sebagai pembenarannya. Apakah kosakata itu digunakan atau tidak, itu urusan belakang. Sebab apa? Kalian ingin mengatakan bahwa itu penyelarasan, dan itu dibolehkan di dalam Mabim, gitu. Walaupun kosakata itu tidak kalian gunakan. Bahkan kosakata-kosakata yang tidak ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kalian masukkan juga. Di mana itu adalah seperti kosakata bahasa Jawa, ngising, mumet, endok. Apakah itu kalian maksudkan penyelarasan? Poin ketiga, proses penyesuaian dan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Dewan Bahasa dan Pustaka senantiasa menjalankan proses penyesuaian, penyemakan, dan pembakuan terhadap istilah sebelum dimasukkan ke dalam kamus dewan. Pembakuan. Jadi maksudnya lu ngambil kosakata dari bahasa Indonesia, terus kosakata itu lu ubah dengan alasan ingin lu bakukan. Emang kalian mengenal ada kosakata baku dan tidak baku? Enggak. Apa yang kalian lakukan? Polanya adalah seperti ini. Jika ada dua kosakata di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang satu baku dan yang satu tidak baku, yang kalian lakukan apa? Yang tidak baku itu kalian jadikan itu sebagai kosakata utama. Sedangkan yang kosakata baku di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu kalian masukkan sebagai kosakata tambahan. Artinya kalian ingin membolak-balikkan yang tidak baku di Indonesia menjadi suatu kosakata utama di kamus kalian, tapi yang baku di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menjadi sesuatu kosakata tambahan saja di kamus kalian. Bukankah itu suatu cara yang sistematis dan terstruktur? Ini bermakna Dewan Bahasa dan Pustaka tidak sekadar mengambil istilah dari luar, sebaliknya menyusun semula dan menyesuaikan istilah itu agar sesuai dengan sistem tata bahasa dan budaya bahasa Melayu Malaysia. Hasilnya Kamus Dewan bukan saja mencerminkan bahasa semasa, tetapi juga menjadi rujukan piawai bagi pengguna bahasa di Malaysia. Maksud kalian menyusun semula dan menyesuaikan istilah itu agar sesuai dengan sistem bahasa kalian, seperti misalkan gini nih, bahasa Jawa itu cikrak. Itu maksudnya bakul sampah. Tapi kalian ingin mengatakan bahwa, oh cikrak itu sama dengan cikrak, dan cikrak itu sama dengan jingkrak. Itu yang maksudnya menyesuaikan itu ya. Itu pertama. Yang kedua, misalkan ada kosakata ambruk di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan untuk disesuaikan dengan kalian, maka kalian ubah kosakata ambruk itu menjadi amberuk. Itu maksudnya yang menurut kalian disesuaikan menurut kalian itu. Dan kalimat terakhir, tetapi juga menjadi rujukan piawai bagi pengguna bahasa di Malaysia. Tidak. Ini hanya kalimat propaganda. Karena yang realnya, yang nyatanya, di dalam kamus kalian, edisi keempat tahun 2005, kalian menyatakan dengan jelas di sana bahwa kamus ini adalah kamus rujukan paling autentik, dan bahasa Melayu itu adalah bahasa yang digunakan di Indonesia. Ayo, kalian mau ngeles apa lagi? Menurut saya ini ada kalimat marketing aja, kalimat orang jualan, supaya kelihatan manis, supaya kelihatan apa yang kalian lakukan itu justified. Poin keempat, pengaruh rumpun bahasa Nusantara. Sebahagian besar kosakata dalam bahasa Melayu dan bahasa Indonesia turut berasal daripada rumpun bahasa Nusantara, seperti Jawa, Bugis, Banjar, Minangkabau, Sunda. Kata-kata seperti canggih, bingit, lesu, gama, atau gigil bukanlah hasil pinjaman modern, tetapi sudah wujud dalam interaksi sosial dan budaya masyarakat Nusantara sejak ratusan tahun dahulu. Emangnya ada orang Jawa, Bugis, Banjar, Minangkabau, dan Sunda di negaramu? Enggak ada. Di negaramu hanya ada Melayu. Kalian membawa-bawa nama bahasa Nusantara, saya mau tanya dong, definisi Nusantara kalian itu apa? Kepulauan Melayu kan? Emangnya kalian itu sebuah negara kepulauan? Kalian ngerti nggak definisi pulau itu apa? Pulau itu kalau di 4 penjuru adalah laut. Itu definisi pulau. Kalian 4 penjuru dikelilingi laut nggak? Enggak. Ngarang. Oleh itu adalah tidak wajar untuk menuduh mana-mana pihak sebagai mencuri bahasa. Kalian tidak mencuri, tapi kalian memungut dengan serampangan, dengan sembrono. Bahkan kosakata sembrono juga ada di kamus kalian kan? Karena hakikatnya kita semua berkongsi sumber yang sama.
Perhatikan ini, sejarah, budaya, dan bahasa serumpun yang telah berkembang bersama. Kalimat ini pembenaran kepada mereka untuk mengklaim bukan hanya bahasa, tapi juga sejarah, budaya yang mereka mengatakan yang telah berkembang bersama. Pertanyaan saya, memangnya kalian mengembangkan budaya gamelan selama ini? Memangnya kalian mengembangkan budaya angklung selama ini? Memangnya kalian mengembangkan budaya reok selama ini? Memangnya kalian mengembangkan bahasa kalian, memartabatkan bahasa kalian selama ini? Kan enggak. Faktanya, di edisi pertama, kamus kalian mengatakan bahwa kalian memungut kosakata dari bahasa Indonesia untuk memperkaya perbendaharaan kosakata kalian. Ini menunjukkan apa? Bahwa kalian tidak mengembangkan bahasa kalian sendiri. Mana yang katanya, oh yang telah berkembang bersama, kalian nggak berkembang. Justru Indonesia yang mengembangkan, kalian tinggal comot aja, kalian tinggal ambil, kalian tinggal pungut. Poin berikutnya, bahasa sebagai jambatan, bukan pemisah. Bahasa seharusnya menjadi jambatan yang menghubungkan masyarakat serantau, bukan tembok yang memisahkan. Dalam konteks ini, Kamus Dewan dan Kamus Besar Bahasa Indonesia bukanlah pesaing, tetapi pelengkap antara satu sama lain dalam usaha memartabatkan bahasa serumpun di persada dunia. Enggak, kita mempunyai bahasa yang berbeda. Kamu bahasamu, nggak tahu aku bahasamu apa, dan kami menggunakan bahasa Indonesia. Kamu mengatakan bahwa kita bukanlah pesaing, tapi apa yang kamu tuliskan di dalam edisi keempat tahun 2005 menunjukkan bahwa kalian menganggap bahasa Indonesia itu adalah pesaing. Oleh karena itu kalian tuliskan, bahasa Melayu itu bahasa utama yang digunakan di Indonesia. Itu tertulis loh di dalam kata pengantarmu. Jadi sekali lagi saya katakan ini adalah kalimat marketing aja, kalimat pemasaran orang-orang yang sedang jualan supaya kelihatan baik, supaya kelihatan, wah kami nggak mencuri, ini semua karena kita berkongsi akar yang sama, gitu kan ya. Kemudian, persamaan istilah antara kedua-dua kamus ini membuktikan bahwa bahasa Melayu dan bahasa Indonesia berkembang seiring dengan dunia ilmu, teknologi, dan kebudayaan modern. Emang kalian menggunakan bahasa Melayu dalam dunia ilmu kalian? Memangnya skripsi kalian ditulis dalam bahasa Melayu? Enggak kan? Skripsi kalian ditulis dalam bahasa Inggris. Mau nanya dong, kalau memang bahasa ilmu, bahasa teknologi itu berkembang di negaramu, kalian bisa menjelaskan nggak mengapa dalam mata pelajaran matematika dan ilmu pengetahuan alam, kalian menyampaikannya dalam bahasa Inggris? Mana yang katanya berkembang seiring dalam dunia ilmu, teknologi, dan kebudayaan modern? Enggak. Indonesia menggunakannya, Indonesia mengembangkannya. Kalian malah menggunakan bahasa Inggris dalam penyampaian mata pelajaran matematika dan ilmu pengetahuan alam. Jadi yang mengembangkan itu sebenarnya siapa? Indonesia atau lo? Apa yang kalian lakukan? Kalian hanya mencomot, memungut apa yang sudah dikembangkan oleh Indonesia. Udahlah, ngaku aja, itu faktanya kok. Ia juga menjadi simbol bahwa kedua-dua negara masih berkongsi akar yang sama, akar Nusantara. Apa sih definisi Nusantara kalian? Kepulauan Melayu. Oleh karena itu kalian bisa melakukan pembenaran bahwa semua yang ada di Indonesia itu adalah milik kami. Baik itu sejarah, budaya, bahasa, itu juga milik kami. Kenapa? Kita itu akar Nusantara. Nusantara itu apa? Kepulauan Melayu. Gitu kan? Gombal. Teman-teman, jika video ini informatif, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu. Menyala Indonesia. Dadah! Nah, Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah, Kak, kami bertutur bahasa Indonesia, Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Mana ada bahasa Indonesia? Mana ada bahasa Indonesia?